Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Anda semua, kembali lagi kita berjumpa untuk pembelajaran kita itu adalah di sistem pemeliharaan listrikan, di mana ini adalah merupakan pertemuan lanjutan dari yang sebelumnya sudah kita lakukan. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai melakukan pembelajaran, tentu yang pertama kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa sebelumnya. Ya, terlebih dulu kita berdoa dulu. Jadi untuk itu Bapak minta kepada salah seorang di antara Anda semua untuk dapat memimpin doa sebelum kita mulai melaksanakan kegiatan kita belajar hari ini. Nah, karena kemarin kesepakatannya kita untuk memimpin doa ini bergantian, jadi untuk kali ini siapa yang mau memimpin doa? Mungkin ada yang mau memimpin doa, karena kemarin kita sudah gantian kesepakatannya kan. Ayo, Anda semua yang mau memimpin doa sebelum kita mulai. Ya, Idam, Agung, boleh dipimpin doanya sebelum kita mulai. Ya Pak, terima kasih. Ya. Jadi teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pelajaran materi hari kita hari ini berikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Ya, berarti Idam sudah memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan lakukan untuk presentasi terlebih dahulu untuk kehadiran anak-anak semua hari ini. Yang pertama, Muhammad Irfandi ada ya? Sudah masuk? Hadir Pak. Sudah masuk ya? Oke, siap. Kemudian Mas Idam Agung sudah masuk di Zoom? Sudah tadi ya? Iya Pak. Ya. Siap. Kemudian kita coba sapa lagi Yuda Ansori. Sudah gabung lagi di Zoom ya? Sudah? Ya Pak, ya Pak. Siap. Kemudian coba ini Muhammad Rizal ya. Muhammad Rizal sudah gabung di Zoom ya? Rizal izin ya? Bentar Pak, tadi Pak. Ya, izin Pak. Oh, izin. Oh ya, oke, boleh. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah semua kita dalam kondisi yang sehat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini semalam Bapak sudah kirimkan itu untuk materi ajar melalui WA group yang sudah dibagikan. Apakah itu sudah ada dibaca di rumah atau dipelajari Anda semua untuk materi kita? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah, mudah-mudahan semua. Sudah. Oke, mudah-mudahan semua dari materi yang sudah diberikan itu secara garis besar di awal Anda semua sudah memahami atau mengenal lebih awal materi-materi apa saja yang kita sampaikan hari ini. Nah, sebelum Bapak memberikan secara lebih jelas penjelasan materi yang akan kita pelajari, yang pertama untuk awal kita coba untuk melihat video ya sebelum kita mulai. Mungkin Anda semua bisa melihat video ini terlebih dahulu.
Bisa nampak Anda semua untuk video yang Bapak bagikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem pengapian konvensional. Di antaranya ialah Bisa ada tampil di layar Anda semua untuk videonya? Sudah bisa, Pak. Tampil, Pak. Jelas sekali, Pak. Sampai ya? Oke, siap. Kita tonton dulu bersama ya. baterai. Baterai pada sistem pengapian fungsi untuk penyedia sumber arus listrik. Pak, mohon izin mau ke kamar mandi. Apakah Oke, diperbolehkan, boleh. Pak? Kan. Banyak baterai komponen. Ya, terima kasih, Pak. Memang sistem pengapian salah satu peruntukan mobil. Jadi semua yang memerlukan arus listrik harus menyertakan baterai sebagai komponennya. 2. Fuse. Fuse berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan membatasi arus listrik yang melaluinya. 3. Kunci kontak. Ignition switch. Kunci kontak pada sistem pengapian berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke kumparan primer coil pengapian. Pada posisi ACC, sistem pengapian masih belum aktif, dalam artian belum ada arus yang memasuki coil primer. Listrik baru akan masuk ke coil primer saat kunci kontak kita posisikan pada posisi on atau begin. 4. Ignition coil. Ignition coil terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder. Ignition coil pada sistem pengapian berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai yang sebesar 12 volt menjadi 20.000 volt, yang nantinya tegangan tersebut akan disalurkan ke busi. 5. Distributor. Distributor berfungsi untuk menyalurkan tegangan tinggi dari kumparan sekunder coil menuju ke masing-masing busi sesuai dengan firing ordernya. Komponen yang terdapat di distributor, antaranya ialah A. M. Kontak poin atau platina pada sudut camshaft di tempat untuk masing-masing silinder. B. Kontak poin atau platina berfungsi memutuskan arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer dari ignition coil untuk menghasilkan arus listrik tegangan tinggi. N. Kapasitor atau kondensor berfungsi menyerap lompatan bunga api yang terjadi antara breaker point pada saat membuka dengan tujuan menaikkan tegangan coil sekunder. D. Centrifugal governor adventure berfungsi memajukan saat pengapian sesuai dengan putaran mesin. E. Vacuum adventure. Vacuum adventure berfungsi memajukan saat pengapian sesuai dengan beban mesin atau kevakuuman intake manifold. F. Rotor. Rotor berfungsi membagikan arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil ke tiap-tiap busi. G. Distributor cap. Distributor cap berfungsi membagikan arus listrik tegangan tinggi dari rotor ke kabel tegangan tinggi untuk masing-masing silinder. 6. Kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi pada sistem pengapian konvensional terdapat dua macam, yaitu kabel tegangan tinggi coil dan kabel tegangan tinggi busi. Kabel tegangan tinggi coil ini berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari coil ke distributor. Sedangkan kabel tegangan tinggi busi berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari distributor ke masing-masing busi. 7. Busi. Busi pada sistem pengapian berfungsi untuk meloncatkan bunga api di antara elektroda tengah dan elektroda samping busi, sehingga nantinya loncatan bunga api ini akan digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang pembakaran. Dasar pengenaan sistem pengapian konvensional. Semoga bermanfaat. Tadi Anda semua sudah lihat ya secara video untuk pengenalan komponen-komponen dari sistem pengapian. Jadi memang ini secara visual karena memang kemarin sudah kita share materi di WA untuk bahan ajar, dan sekarang Anda semua sudah bisa melihat secara langsung video yang baru Bapak tampilkan. Nah, untuk berikutnya Anda semua, untuk pemahaman awal
tentang sistem pengapian. Setelah ini Anda bisa nanti menjawab atau mengisi pertanyaan yang akan Bapak bagikan setelah ini. Jadi Bapak berharap Anda semua bisa mengisinya untuk evaluasi awal atau pretest awal sebelum kita penyampaian materi lebih lanjut. Ya. Jadi Bapak harap nanti Anda semua silakan dibuka handphonenya. Kemudian nanti ada pertanyaan yang kita gunakan dengan Menti ya. Mentimeter. Ya, untuk kodenya Anda bisa lihat ini. Untuk kode, kita berikan waktu lebih kurang 5 menit atau 10 menit paling lama untuk dapat menjawab soal pretest pertama. Ya, itu tentang fungsi dari sistem pengapian. Nah, untuk kodenya nanti silakan Anda bisa lihat di sini. Ya, kodenya. Ya, untuk kode agar Anda bisa masuk nanti di sistem. Jadi Anda bisa buka handphone, kemudian diambil www.menti.com, kemudian untuk kode masuknya 24260637. Untuk instruksinya Anda semua bisa dipahami ya, untuk instruksi yang Pak berikan. Kalau sudah ada yang masuk nanti akan nampak di layar Bapak langsung ya untuk jawaban yang Anda berikan tentang apa itu fungsi dari sistem pengapian. Sepertinya belum ada yang masuk ya. Mas Irfan, untuk informasinya bisa dipahami Mas Irfan? Bisa, Pak. Bisa ya. Atau yang lain bisa dipahami untuk instruksi yang akan dikerjakan? Bisa, Pak. Oke. Jadi memang untuk prioritas awal Bapak ingin mengecek ini pemahaman Anda semua tentang apa fungsi dari sistem pengapian. Jadi sekaligus Bapak ingin melihat apakah Anda memang sudah membaca materi yang sudah Bapak share atau bagikan melalui grup WA ataupun dari Google Classroom. Dan juga di awal pembelajaran, Bapak juga sudah tampilkan tadi untuk video ya, secara visual di saat kita akan mulai pembelajaran tadi. Ya, untuk kodenya 24260637 ya. 24260637. Ayo, siapa yang mau masuk dulu nih? Belum ada sepertinya yang masuk.
Ya, bagaimana Anda semua, apa ada kesulitan? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Tapi seperti belum masuk ini. Saya minimal minta kalau bisa ada satu yang muncul, minimal ada gambaran awal ya. Ya, sepertinya ada yang tampil yang muncul. Ya, kita berasumsi saja ada masalah di jaringan sepertinya. Semua tidak masalah. Kita langsung saja ya. Jadi ini sudah ada gambaran bagi Bapak bahwasannya materi yang kita sampaikan kemarin ini masih belum memahami secara menyeluruh. Oke, kita langsung saja untuk apa? Untuk penyampaian materi kita. Hari materi kita hari ini adalah tentang sistem pengapian konvensional ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita dapatkan nanti Anda setelah melaksanakan kegiatan ini, pertama itu adalah menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional. Kemudian indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama, bagaimana Anda nanti bisa menjelaskan prinsip kerja dari sistem pengapian konvensional. Kemudian yang kedua adalah dapat menguraikan komponen-komponen dari sistem pengapian konvensional. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita itu diharapkan nanti Anda semua itu dapat menjelaskan prinsip kerja dari sistem pengapian konvensional. Ya. Kemudian juga yang kedua, Anda nanti diharapkan dapat menguraikan komponen-komponen dari sistem pengapian konvensional. Adapun macam-macam dari sistem pengapian itu secara keseluruhan, sistem pengapian itu kita dapat bagi atas dua. Yang pertama adalah sistem pengapian konvensional, kemudian yang kedua adalah sistem pengapian secara elektronik. Nah, sebenarnya untuk saat ini sistem pengapian konvensional ini untuk produk mobil terbaru ini memang sudah tidak ada lagi ya untuk sistem pengapian dengan sistem konvensional ya. Kemudian yang banyak itu sekarang adalah sistem pengapian yang memang sudah menggunakan electronic fuel injection atau yang kita kenal dengan EFI ya. Kemudian ada juga dengan sistem PTI. Nah, untuk hari ini kita memahami mempelajari adalah tentang yang ini, sistem pengapian konvensional. Nah, sistem pengapian konvensional ini pun itu ada terbagi atas dua. Yang pertama adalah dengan magnet, kemudian yang kedua adalah dengan sistem pengapian baterai. Nah, yang akan kita lebih bahas nanti itulah di baterai, sistem pengapian baterai. Nah, kemudian juga yang elektronik ini sebagai pemahaman pengenalan saja, itu ada yang model dari transistor, kemudian ada yang CDI, ada yang full transistor. Nah, untuk CDI pun itu ada menggunakan arus, ada yang arus AC, ada yang DC dan digital. Kemudian yang full transistor
ada yang menggunakan dengan distributor, kemudian ada dengan menggunakan tanpa distributor. Sampai di sini bagaimana Anda bisa dipahami dulu yang Bapak sampaikan? Bisa, Pak. Oke, siap. Kalau bisa kita lanjut ya. Nah, berikutnya cara penyalaan bahan bakar pada motor bakar. Ini barangkali sistem pembakaran yang ada di engine. Bahwasanya memang untuk engine ini kan ada yang diesel, kemudian ada yang engine bensin atau gasoline engine. Nah, untuk yang diesel ini adalah sistem pembakaran sendiri ya, sistem pembakaran sendiri. Di sini dipengaruhi oleh panas dari ruang bakar yang mana itu adalah yang diapakan oleh busi pijar ya, dari busi pijar. Jadi nanti yang masuk ke dalam itu adalah udara murni yang ada masuk di dalam, dan proses pembakarannya adalah pembakaran sendiri namanya atau penyalaan sendiri untuk motor diesel. Kemudian yang untuk gasoline engine atau motor bensin, inilah penyalaan dengan menggunakan api listrik, ya, api listrik atau dengan menggunakan percikan bunga api. Ya. Jadi kita nanti yang kita bicarakan itu adalah sistem pengapian yang di gasoline engine, bukan di diesel. Jadi kita fokus materi kita adalah di sini nanti di motor bensin ya. Kemudian kita untuk lanjut untuk berikutnya, apa fungsi dari sistem pengapian? Nah, ini tadi pertanyaan yang sudah Pak sampaikan di menti tadi. Nah, tapi memang sepertinya belum ada yang masuk, dan mudah-mudahan ini setelah diberikan penjelasan ini anak-anak semua bisa paham apa itu fungsi dari sistem pengapian. Oke, kira-kira ada yang sudah tahu nih nak fungsi dari sistem pengapian ini? Bagaimana Bapak bisa anak semua bisa tahu fungsi sistem pengapian? Belum? Nah, ini dia. Nah, jadi fungsi dari sistem pengapian itu adalah sistem pengapian itu berfungsi untuk membakar campuran udara dan bensin di dalam ruang bakar, yang mana itu adalah terjadi di saat akhir langkah kompresi. Jadi memang yang dibakar itu adalah campuran udara dan bahan bakar ya, yang berada di ruang bakar. Kemudian kapan dia itu dilakukan pembakaran itu adalah pada saat akhir langkah kompresi. Itu berkisar 8 sampai dengan 10 derajat sebelum TMA. Nah, 8 sampai 10 sebelum TMA ya. Ini saat pengapian pembakaran normal ya. Ini memang sistem pengapian ini kita berharap bagaimana kondisi dari hasil pembakaran ini terjadi normal ya, sehingga nanti bisa menghasilkan performan atau tenaga yang maksimal untuk kendaraan kita. Jadi kalau sistem pengapiannya tidak normal, maka itu akan menyebabkan perform atau tenaga dari kendaraan kita itu bisa berkurang. Ya, jadi tenaga mesin kita itu memang loyo, itu akan bermasalah saat kita menjalankan kendaraan atau saat kita operasionalkan kendaraan. Nah, untuk pengapian yang normal yang kita harapkan adalah kapan terjadinya percikan bunga api. Ya, jadi tadi sudah kita singgung sedikit bahwasannya percikan bunga api itu terjadi itu adalah ketika piston. Ayo, pistonnya bergerak dari mana? Apakah dari TMB ke TMA atau dari TMA ke TMB? Ada yang bisa jawab? Anda semua? Dari TMB ke TMA, Pak. TMA. Ya, bagus. Ya, berarti piston itu bergerak dari TMB ke TMA. Jadi memang langkah kompresi percikan bunga api terjadi pada saat tepat membuka campuran dan meneruskan proses pembakaran. Nah, jadi kemudian pembakaran dimulai. Itu adalah di mana posisi piston itu masih bergerak di atas, kemudian campuran sedang terbakar dengan nyala depan dan stabil
merambat ke seluruh ruang bakar. Jadi memang tadi kita sudah sampaikan juga di sini bahwasanya 10 derajat ya, kira-kira 10 derajat sebelum titik mati atas. Tadi sudah Nana sudah sampaikan bergerak dari TMB ke TMA. Nah, 10 derajat sebelum titik mati atas itu busi ini memercikan bunga api. Sehingga campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam ruang bakar ini terbakar. Sehingga terjadi ledakan yang luar biasa sehingga mendorong piston itu bergerak dari titik atas ke titik bawah. Ya. Jadi itu prosesnya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Lalu kita lanjut. Kalau ada kita lanjut ya. Nah, ini tadi Bio juga sudah tampilkan ya komponen-komponen dari sistem pengapian konvensional. Kira-kira Anda semua ini gambar apa ya? Kunci kontak, Pak. Kunci kontak, Pak. Ya, oke, kunci kontak ya. Kunci kontak. Kemudian kalau ini Koil. Koil, ya, Pak. coil, ya. Kemudian next ini kalau ini apa ya? Platina, Pak. Platina, kontak platina. Platina, berarti tadi ini kunci kontak, coil, platina. Kemudian kalau ini apa? Kira-kira Anda semua? Distributor, Pak. Oke, bagus. Oke. Ini pasti sudah tidak asing lagi ya bagi Anda semua ya. Yang terakhir ini Busi, Pak. busi. Ini kalau ini kita yang percaya ini adalah awun yang bisa kita pahami. Kemudian kalau yang ini namanya Kondensor, Pak. kondensor ya. Jadi ini adalah komponen-komponen dari sistem pengapian konvensional yang memang tadi secara video juga sudah tampilkan ya. Ini untuk kunci kontak, kemudian coil, kemudian ini tadi platina ya, kemudian ini distributor, busi dan kondensor. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi komponen-komponen yang tadi dari sistem pengapian konvensional yang sudah kita sampaikan, nah seperti inilah gambar rangkaian dari sistem pengapian itu sendiri. Yang mana untuk sumber arusnya itu berada di mana? Beradanya di Baterai. Jadi tadi makanya di awal saya sampaikan bahwasanya materi pembelajaran kita ada sistem pengapian konvensional dengan baterai. Ini baterai. Nah, jadi baterai ini adalah sumber arus yang nanti mensuplai untuk terjadinya sampai ke percikan mengapi yang ada di busi. Ya, jadi memang dari baterai, kemudian kita lanjut ke kunci kontak. Ya, dari kunci kontak Anda bisa lihat semua dari ada namanya primary resistor, ada resistor atau balance resistor, kemudian langsung ke coil. Nah, dari coil nanti ini tegangan baterai yang 12 volt ini dioptimalkan menjadi 12.000 volt. Ya. Jadi dari coil ini setelah dinaikkan tegangan tadi maka diteruskan ke distributor. Ya, diteruskan ke distributor. Nah, distributor ini nanti yang akan membagi ya. Jadi distributor nanti yang akan membagi arus tadi mengalir ke busi. Nah, yang menyambung arus dari coil ke distributor ini dinamakan dengan apa? Namanya? Kabel tegangan tinggi, Pak. Ya, kabel tegangan tinggi. Nah, jadi dari coil tadi ini disambungkan dengan kabel tegangan tinggi. Nah, jadi dari kabel tegangan tinggi maksud dia ke coil nanti dibagi ke busi. Nah, ini yang dibagi melalui tali busi. Ya, tali busi dengan alur sistem pengapian atau filling ordernya kalau dia 4 silinder yang kita tahu itu adalah dengan sistem FO-nya atau filling ordernya 1, 3, 4, 4, 2. Ya. Jadi memang untuk percikan bunga api pertama itu terjadi pada busi nomor 1.
kemudian busi nomor 3, 4 dan 2. Nah, sampai nanti yang masuk ke dalam ruang bakar. Tuh. Oke, sampai ini ada dari penjelasan Bapak yang sampai sini, ada yang ragu, ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Enggak ya? Tidak, Pak. Izin Bapak, yang di jaringan kita tidak masalah ya, karena di tempat saya ini lagi hujan, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Lancar, Apa-apa, Pak, di Pak. sini. Ya, cukup jelas Oke, ya, karena Pak. di sini Gambar lagi bagus. hujan nih, lagi deras hujannya, ada petir-petirnya juga di sini. Nah, kita lanjut. Ya, Ya. lanjut, Pak. Oke, Lanjut, siap. Pak. Nah, ini tadi yang baterai. Ya. Baterai ini dia. Jadi baterai ini berfungsi yang mana memang secara umum adalah sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Nah, baterai ini pun ada jenisnya. Ada yang jenis baterai kering, ada yang jenis baterai basah. Nah, ini tergantung nanti kita memakai yang mana, ya. Apakah ada nanti dari baterai kering atau baterai basah. Nah, tentu dari jenis baterai ini pun itu juga ada prosesnya. Kalau dia baterainya baterai basah, tentu ini memang ada air yang memang harus kita kontrol setiap periodiknya, ada periodik berkala harus kita lakukan pemeriksaan. Oke, itu memang ada yang lakukan secara ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah fuse atau sekring. Ya. Apa fungsi dari fuse atau sekring ini? Itu adalah sebagai pengaman. Agar nanti kalau ada terjadi kelebihan arus yang masuk ya dari beban yang ada, maka ini akan putus dia, sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang mungkin bisa merusak ke sistem. Jadi ini fungsi dari sekring adalah sebagai pengaman atau safety dari sistem pengapaian. Ya. Kemudian berikut untuk kunci kontak. Nah, kunci kontak ini berfungsi untuk menghubungkan arus positif atau arus dari baterai ke terminal positif coil yang memang terdiri dari 4. Ya. Jadi dari 4 posisi, ada yang namanya ACC. ACC ini adalah untuk aksesoris. Ya, jadi untuk rangkaian aksesoris. Kemudian untuk lock ini atau penguncian ya. Ya, ketika kita mau mengunci pengamanan atau keamanan stang dari kendaraan kita kunci ya untuk safety. Kemudian ada kunci kontak on. Nah, kunci kontak on ini adalah yang di saat kita on kan kunci kontak, barulah sistem dari jaringan sistem pengapian ini mulai bekerja. Ya, kalau start ini memang harus yang masuk dia ke sistem starter ya untuk kita kendaraan. Ini adalah bagian-bagian yang ada pada kunci kontak, ada ACC, ada lock, on, dan start. Kemudian yang berikutnya itu adalah external resistor ya. Jadi ada external resistor yang berfungsi. Ya, external resistor ini biasanya terletak di coil. Ya. External resistor ini terletak di coil. Di coil itu ada yang menggunakan external resistor, ada yang memang sudah internal resistor, ada sudah tergabung, sudah ada di dalam coil itu sendiri. Nah, apa fungsi dari external resistor ini? Fungsinya itu adalah untuk penurunan tegangan pada kumparan primer saat mesin berputar. Ya, fungsinya. Jadi untuk menuruni tegangan pada kumparan primer ya, pada saat mesin berputar. Tegangan tinggi ya. Ya, jadi mengurangi penurunan tegangan pada kumparan primer saat mesin berada pada putaran tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang tadi ya, yang tadi. Nah, kemudian berikutnya itu adalah coil. Nah, coil ini tadi ya, external resistor tadi ya.
Ya, ini yang tadi yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, coil ini berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi dengan cara mengubah tegangan baterai dari 12 volt menjadi tegangan tinggi sekitar 20.000 sampai dengan 30.000 volt. Ya, jadi tegangan yang dari baterai tadi yang 12 volt ya itu akan diubah dan menjadi tegangan tinggi lebih kurang sekitar 20 sampai 30.000 volt. Yang mengubah itu adalah coil ini. Nah, coil yang melakukannya. Kemudian yang berikutnya, nah ini tentang baterai tadi, yang mana tadi kita sampaikan arus dari baterai sampai dari baterai ke busi tadi. Nah ini yang menyebabkan naik tegangan tadi adalah adanya kumparan yang berada di lampu ya. Nah, di kumparan tadi ya itulah yang sampai menghasilkan arus pada busi. Ya, kemudian distributor. Di distributor, fungsi dari distributor ini adalah untuk membagikan tegangan tinggi, ya, untuk membagikan tegangan tinggi dari coil pengapian ke masing-masing busi sesuai dengan urutan pengapian baterai. Nah, biasanya kita kalau melakukan servis atau pemeliharaan pada kendaraan, biasanya di sini kita bersihkan ini bagian-bagian yang ada di kelembaban distributor, baik yang di luar maupun yang bagian yang di dalamnya kita bersihkan, ya, agar tidak ada kerak-kerak yang menghambat terjadinya aluran listrik yang masuk. Ini dia. Nah, ini yang tadi yang namanya vakum pencar ya, atau open vakum. Nah, apa fungsi dari vakum pencar ini? Itu adalah berfungsi pada beban rendah itu untuk mencegah ya kecepatan bakar rendah karena temperatur rendah campuran kurus. Oleh karena itu waktu pembakaran menjadi lebih lama. Agar mendapatkan tekanan yang maksimum dekat dengan temperatur atau pengapian harus dimajukan. Nah, inilah fungsi dari vakum pencar ini. Ya, jadi di saat bekerjanya vakum pencar ini di saat kita memberikan putaran tinggi ya, bisa kita proses, kita lakukan akselerasi atau percepatan. Di tujuannya itu. Apa saja bagian-bagiannya? Itu ada dari bagian-bagian ada plat, dudukan kontak pemutus. Ya, yang pun satu ini, ya itu namanya plat dudukan kontak pemutus. Kemudian bagian dua ada namanya batang penarik. Ya, batang penarik yang memang nanti berfungsi untuk menarik yang plat ini. Ya, ini nanti di saat putaran tinggi nanti akan tertarik di sini, ya, ditariknya sehingga dimajukannya pengapian. Kemudian ada diafragma, ya, ketiga ada diafragma. Kemudian 4, ya, pohon 4 ini ada pegasnya di sini, ya, supaya nanti bisa terdorong, bisa mengatur untuk tarikan di sistem. Kemudian yang nomor 6 itu adalah sambungan selang vakum. Jadi di sini ada selang ya. Di sini nanti ada selang penghubung ya untuk menghisap ya. Ada selang di sini biasanya anak-anak semua. Oke. Berikutnya cara kerja dari advance vakum atau vakum adventure. Nah, jadi tadi sudah Pak singgung sedikit bahwasanya dia bekerja itu adalah pada saat putaran tinggi. Jadi kalau saat ideal dia belum bekerja ya. Dan tadi bukan kontak pemutus. Oke. Kemudian ada namanya lagi kabel distributor atau kabel tegangan tinggi. Ya, yang mana ini adalah dari coil ya yang menghubungkan ke distributor. Jadi arus yang dari coil tadi ke distributor, nah, yang menghubungkan arus tadi adalah kabel tegangan tinggi namanya. Fungsinya ini untuk terminal output coil ke rotor, juga menghubungkan terminal distributor yang di sini. Ya, itu dia. Nah, ini kita lakukan pengukuran di sini adalah untuk di kabel tegangan ini itu biasanya adalah tahanan. Nah, tahanannya kita lakukan pengukuran
itu dengan menggunakan multitester ya. Pada posisi ohm kita lakukan pengukurannya. Itu tidak boleh lebih dari 25 kilo ohm ya, untuk tahanan kabel tegangan tinggi. Kemudian yang berikutnya itu adalah busi plasprapa. Karena busi telah berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api yang digunakan untuk membakar udara dan bensin di ruang bakar. Nah, untuk jenis busi ini juga ada berbagai jenis tipe, ya, ada berbagai jenis tipe, tergantung juga dari jenis kendaraan yang kita miliki. Biasanya ini juga sudah ada standar dari manual book yang bisa kita lakukan untuk kendaraan jenis ini, apa jenis busi yang cocok digunakan. Sehingga nanti bisa dioptimalkan untuk tenaga, untuk percikan apinya. Ya, ada namanya busi radium juga ada. Dan kemudian bagian-bagian dari busi, ya ini bisa dilihat terminal, ada rumah busi, isolator, kemudian elektroda, kemudian perintah menambahkan arus, rongga pemanas, elektroda massa, dan podonikel. Nah, ini adalah bagian-bagian dari busi, ada komponennya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum Bapak lanjut. Kalau memang ada yang kurang jelas, Anda semua bisa langsung bertanya ya. Jelas, Pak. Oke, siap. Kemudian rangkaian sistem pengapian, tadi juga sudah kita lihat ya secara gamblang untuk penyampaiannya. Ya, ini gambaran sistem pengapian. Kemudian, nah ini yang tadi juga sudah kita singgung juga untuk rangkaian sistem pengapian baterai. Ya, ini bisa lagi dilihat, lebih dipahami lagi ya. Nah, ini yang tadi baterai ya, baterai apa namanya untuk ini untuk coil, ini yang tadi yang apa yang distributor platina ya, platina ini rotor ya, ini rotor nama yang ada di dalam distributor ya, ini rotor. Nah, jadi untuk cara kerja tadi adalah saat uji kontak on, nah, arus itu mengalir dari ini tadi dari posisi baterai ya, kemudian terus ke uji kontak, terus ke kumparan, kemudian terus ke primer coil, ya. Di sini tadi terus ke primer coil, kemudian kontak besar dan massa. Ya. Ini bersama juga pemahaman saya mungkin tadi sudah jelaskan lagi. Dan kemudian yang berikutnya, oke, itu saja barangkali untuk PowerPoint yang bisa tampilkan untuk materi kita hari ini. Ya. Oh ya, ini tadi sudah ada yang muncul ya untuk menyalakan busi. Oke, Anda semua itu saja tadi materi yang sudah Bapak sampaikan melalui pembelajaran kita hari ini. Kalau ada masih yang ragu dari materi yang Bapak sampaikan, coba kita berikan waktu beberapa menit kepada Anda semua sebelum kegiatan pembelajaran kali ini kita tutup. Boleh melalui Pak? Ya, silakan Pak Muhammad ya. Iya Pak, izin tanya. Tadi kan katanya untuk pengapian konvensional ini sudah Ya, sudah tidak digunakan lagi Pak. Mengapa kok sekarang tidak digunakan Pak? Apakah karena konstruksinya terlalu rumit atau apa penyebabnya? Padahal sebenarnya kan
dia ya cuma segitu komponennya dan kita bisa mungkin kami juga bisa memperbaikinya, Pak. Ya, Terima jadi kasih. kenapa sistem pengapian konvensional tidak lagi dikembangkan untuk teknologi hari ini? Jadi memang salah satunya target dari pemerintah ya ataupun dari perkembangan teknologi itu bagaimana menghasilkan produk-produk kendaraan yang memang ramah lingkungan. Ya, jadi memang diharapkan adalah produk atau kendaraan yang ramah lingkungan yang memang tidak menyebabkan terjadinya polusi. Jadi kalau yang konvensional itu memang dilakukan uji untuk emisi gas buang. Dari hasil uji emisinya itu adalah memang banyak kadar dari hasil pembakaran itu menyebabkan gas yang memang beracun gitu, tidak ramah lingkungan. Karena memang banyak dari hasil pembakaran itu tidak sempurna. Nah, dengan sistem yang injeksi sekarang ini kan sudah diatur secara elektronik dan memang diharapkan nanti produk-produk mobilnya adalah ramah lingkungan begitu. Itu barangkali yang bisa Bapak berikan penjelasan. Kalau ada dari Anda semua yang bisa menambahkan atau memang ada mendapatkan referensi yang lain, boleh mungkin kita sharing atau berbagi. Ada kira-kira Mas Irfan atau Mas Yuda? Mas Idam juga boleh. Sudah, Pak. Betul. Jelas. Oke, cukup jelas ya. Oke, cukup saja barangkali Anda semua untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri saja sampai bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya silakan kita minta kepada salah seorang dari Anda semua untuk bisa menutup dengan membacakan doa untuk kegiatan kita hari ini. Mas Yuda mungkin bisa dipimpin Mas Yuda untuk doa kita sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siap. Siap. Teman-teman, marilah untuk mengakhiri pelajaran pada sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita telah pelajari bersama-sama bermanfaat dan tentunya barokah. Siapa berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Yuda atas pimpinan doanya. Sampai bertemu lagi pertemuan berikutnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.